Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel ini. Malam ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa ya. Sebenarnya persamaan diferensial itu pengalaman saya ya, itu waktu dulu berkuliah kita dapat satu mata kuliah itu membahas persamaan diferensial saja. Kalau nggak salah, jadi diferensial itu dibahas di mata kuliah khusus. Cuman malam ini mungkin kita ringkas saja karena masuk ke dalam metode numerik ya, yaitu persamaan diferensial numerik. Jadi kita bahas secara ringkas saja dengan dua metode, yaitu metode Euler dan Oin ya. Jadi saya menggunakan presentasi yang dibuat oleh Bapak Rinaldi Munir dari Sekolah Tinggi Ilmu Elektro dan Informatika ITB ya. Mungkin teman-teman bisa juga download di internet karena mungkin kita bisa meminta izin atau mungkin beliau sudah mengizinkan secara tidak langsung. Terima kasih kepada Bapak Rinaldi Munir. Kita bahas sedikit. Jadi di sini nanti kita akan membahas apa itu persamaan diferensial ya. Kemudian aplikasinya nanti menggunakan Excel ya. Kemudian nanti setelah itu ada aplikasi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena memang persamaan diferensial itu digunakan dalam banyak bidang ya. Misalkan fisika, kemudian kimia ya. Fisika itu biasanya untuk hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Kemudian kalau kimia itu peluruan atom ya, radioaktif ya. Jadi itu bisa digunakan karena sifatnya memang kalau digambar secara kurva itu kurvanya bisa kurva naik ataupun turun yang tentunya mengandung diferensial. Ya. Jadi apa itu persamaan diferensial bisa kita lihat di sini. Ada dua ya, ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah yang biasa. Jadi ciri-cirinya itu ada X ya. P ubah X ini atau yang kita namakan dengan variabel independen ya. Variabel independen atau variabel bebas yang itu nanti akan mempengaruhi atau selalu mengevaluasi posisi Y. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau digambar kurva itu seperti ini ya. Misalkan ada kurva seperti ini, namun kurang bagus. Saya clear saja. Dari yang bagus. Nah, seperti ini kita buat garis. Kemudian ke sini. Nah, misalkan ada kurva seperti ini. Kurva aslinya. Nah, persamaan diferensial itu selalu mengupayakan pendekatan gitu ya. Jadi menggunakan titik-titik seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan diferensial. Jadi mendekati lah, kalau memberikan mendekati supaya ya secara kontinu itu bisa mengikuti bentuk dari kurva ini gitu, kurva aslinya itu, meskipun itu hanya numerik. Tentu saja kan terdapat error, maka itu kita memilah metode mana yang tentunya memiliki error yang paling rendah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang disebut diferensial biasa ya. Jadi yang sering yang nanti akan sering kita pakai itu untuk latihan itu yang ini ya.
Jadi dy per dx ya. Di sini itu maksudnya perubahan y ini dipengaruhi perubahan x gitu. Itu ditulis x plus y. Nah, seperti itu. Di mana x plus y. Oke. Selanjutnya ini ada parsial ini nanti kita bahas secara sendiri lagi ya, karena ini lebih kompleks. Ini contohnya adalah hukum tekanan Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan tegangan di sekeliling rangkaian tertutup adalah 0 atau mendekati 0. Nah, bentuk baku dari PDB atau persamaan diferensial orde 1 itu ditulis sebagai Y, ya. Y aksen sama dengan F XY ya, dengan nilai awal Y dievaluasi terhadap X itu sama dengan Y0. Atau kadang-kadang ditulis Y aksen ditulis sebagai dy per dx. Jadi ini sama saja. Y sama dengan dy per dx. Atau ya persamaan gradien garis itu kan turunan pertama itu kan sama dengan gradien garis kalau kita kemarin bahas secara geometris. Nah, kemudian PDB orde 1, maksud orde 1 itu dia belum berpangkat gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman melihat video saya yang tentang Dirac-Taylor itu kan ada 0 ya. Ordenya itu kan ada orde 0, orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan PDB orde 1 ya berarti hanya sampai 0 dan 1 saja, nanti yang ditulis 0 dan 1. Yang tidak mengikuti bentuk baku tersebut ya, harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan baku agar ia dapat diselesaikan secara numerik. Ya, karena kalau bentuknya masih seperti ini ya, misalkan bentuknya masih seperti ini, nah ini belum bisa dicari, gitu. Belum bisa dijalankan iterasinya, misalkan seperti itu. Harus dirubah menjadi seperti ini. Ya. Karena kan yang akan kita cari kan Y aksennya. Y aksennya berapa sih ketika X di posisi sekian, kan seperti itu. Nah, itu yang akan kita cari. Jadi ya mau nggak mau rumus ini harus dirubah tanpa mengurangi esensi dari formulasi atau persamaan yang awalnya. Persamaan awal kemudian dirubah menjadi seperti ini. Ya kan bentuk baku, maksud bentuk baku itu berarti kan dikembalikan ke yang tadi ya, bentuk bakunya itu kan Y aksen kan dia. Nah ini kan bentuk bakunya itu kan Y aksen, makanya ini harus dirubah jadi Y aksennya. Juga yang bawahnya seperti ini ya, ini dirubah jadi seperti ini, yang kalian cari aksennya supaya dapat diiterasikan. Nah, kemudian penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR plus 1 sama dengan XR plus H. Ini maksudnya kalau kita gambar menggunakan grafik atau ya ini ya koordinat seperti ini. Ya. Misalkan ada kurva seperti ini ya. Seperti ini saja. Nah, di sini itu kan nah ini X, misalkan ini X. Nah, ini X. Ini X R kan gitu. Nah, di sini berarti XR plus 1 kan gitu. Nah, makanya di sini dikatakan RS plus 1 itu sama dengan XR plus H itu adalah selang. Ini adalah H. Nah, ini selang ini. Ini selang namanya. Nah, ini H itu di sini tengah-tengah ini, jarak antara ini namanya selang. Dengan H adalah ukuran langkah atau step setiap relaran atau setiap iterasi. Ya tergantung, misalkan di sini
Misalkan XR-nya 1, XR plus 1-nya 2, berarti selangnya 1, kan gitu. Kalau XR-nya di sini 1, di sini 1,5, berarti selangnya 0,5. Nah, seperti itu dan seterusnya. Itu namanya selang itu adalah ukuran langkah atau step-step langkah. Nah, pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik. Ya. Sedangkan pada metode numerik, nilai awal itu berfungsi untuk memulai larahan. Jadi kalau metode numerik itu nilai awal itu ya disitulah dia memulai iterasi sampai mendapatkan titik yang tepat atau paling mendekati. Seperti yang kita bahas yang sudah ya. Entah itu di integral numerik atau mungkin persamaan linier yang pernah kita bahas ya, atau yang kemarin yaitu persamaan diferensiasi numerik dengan menggunakan selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Kemudian ada beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung PDB ya, atau persamaan diferensial biasa, yaitu metode Euler. Ini bacanya Euler ternyata ya. Kemudian ini metode Oin, metode Dirac-Tyler, dan metode Runge-Kutta. Nah, sebenarnya dengan kita mempelajari metode Taylor, sebenarnya sih bisa kita menyelesaikan sebuah persamaan diferensial gitu. Nah, cuman si Euler dengan Oin ini itu kan digunakan untuk istilahnya mempermudah saja, gitu. Mempermudah pemahaman terhadap persamaan diferensial itu sendiri. Oke. Nanti pada ke depan kita contohnya hanya akan memakai metode Euler dan metode Oin ya. Nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa saya pakai dua itu. Yang jelas ya untuk belajar masih lumayan simpel ya. Kalau ini yang Runge-Kutta ini kan sudah kompleks. Kemudian contoh dari metode Euler itu diberikan PDB orde 1 yaitu Y aksen sama dengan di per dx, atau ini bisa sama dengan ya, ini sama, ini hanya penyimbolan saja ya. Ini hanya penyimbolan saja. Y aksen itu sama dengan dy per dx sama dengan fx, y atau yx. Ini tiga ini ya, maaf ini. Di mana y dievaluasi terhadap x0 itu y0. Nah, sekarang misalkan y-nya itu adalah yr ya. Kalau ini kan y x0 ya. Ini yr, berarti y-nya itu jadi xr. Kalau ini kan y0, makanya y-nya jadi y sama dengan x0. Kalau sini kan yr. Berarti x0-nya ini berubah juga jadi xr. Adalah hampiran nilai y dx yang dihitung dengan metode Euler dalam hal ini adalah xr sama dengan xo ya plus rh ya. Xr itu berarti nilai apa ya namanya? Posisi x ini ya, posisi x ini kan senantiasa berubah. Jadi dapat dari x0 atau x awal ditambah jumlah dari selangnya ini. Jumlah dari selang dikalikan jumlah iterasi. R itu iterasinya. H itu adalah selangnya. Gitu. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan melihat metode Euler ini dicari dengan menggunakan Dirac-Tyler, ya kan? Dia ada dua cara ya untuk mencari formulasi dari metode Euler ini, bisa menggunakan metode Dirac-Tyler atau satunya lagi dengan metode geometri. Yang intinya nanti ujung-ujungnya ya sama saja seperti itu. Nah, sekarang kita menguraikan ke Dirac-Tyler ya. Jadi metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan Y XR plus 1 di sekitar XR ke dalam Dirac-Tyler. Jadi teman-teman kalau misalkan masih kebingungan Dirac-Tyler, balik lagi ke video awal atau minimal
mempelajari dulu ya deret Taylor itu bagaimana cara kerja dan hubungannya dengan nilai eksak ya. Jadi kalau kita ngulang lagi di sini nanti agak lama. Yang intinya deret Taylor itu semakin ke kanan ya, semakin ke kanan ke sana itu orde semakin tinggi itu semakin mendekati nilai aslinya. Ya, di sini ini nilai aslinya. Ini semakin ke sana itu semakin mendekati nilai aslinya. Ya. Di video yang sebelumnya saya sudah memberikan contoh, kita sudah membahas pendekatan sinus X dan cosinus X menggunakan deret Taylor. Jadi itu kita belum bahas lagi. Nah, di sini kan kata kuncinya adalah ini ya. Jadi diuraikan ya. Jadi XR plus 1 itu artinya X ini selalu jalan gitu ya. Berjalan terus gitu kan, kurvanya itu jalan terus. Di sekitar XR ke dalam deret Taylor. Nah deret Taylor sendiri kan rumusnya itu kan di sini IX ya. IX sama dengan IX seperti ini ya. XR plus XI kurangi X0 seperti itu kalau nggak salah. Ya, jadi di sini berarti kan Y-nya menjadi XR plus 1, kemudian karena ini di sini XR ya. Ya ini yang dimaksud dengan orde. Orde itu ini orde 0, ini orde 1, ini orde 2, sama orde 3, 4 dan seterusnya. Nah, di mana kalau orde 0 itu ya nilai ini itu nilai itu sendiri gitu. Ya, nilainya ini itu sama dengan nilainya itu sendiri. Nah, orde berikutnya itu berarti turunan, dia turunannya dan seterusnya sampai ke sana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bila persamaan 1 dipotong sampai sudut orde 3, maka diperoleh seperti ini gitu. Jadi kalau kita hanya sampai orde 2, ini dipakai di metode Runge-Kutta orde 2, tapi kita nggak akan membahas ini ya. Jadi kalau dipotong sampai orde 3, deret Taylor yang tadi metode Euler yang mengadopsi deret Taylor ini jadi seperti ini ya. Y XR plus 1 menghampiri Y XR atau kurang lebih ya, tambah XR plus 1 min XR dibagi 1 faktorial dikalikan Y aksen XR ya. XR plus 1 min XR kuadrat dibagi 2 faktorial dikalikan Y aksen Y double aksen T ya, di mana T itu nilainya harus di atas XR tapi harus di bawah XR plus 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau T ini nilainya ini nggak boleh dikurang dari XR-nya, karena kalau kurang berarti ini deretnya nggak maju ke kanan tapi malah mundur gitu ya. Ya minus kan berarti. Nah, seperti itu. Padahal untuk deret Taylor itu kan notasinya itu positif semua ya, secara umum itu positif. Nah kemudian kita kembali ke bentuk baku bersama diferensial tadi kan bentuk bakunya seperti ini ya. Y aksen X itu sama dengan F X, Y ya kan, bentuk bakunya tadi seperti itu ya, karena di sini X-nya jadi XR ya, F fungsi X-nya itu juga jadi fungsi XR, YR kan gitu ya. Sedangkan XR plus 1 kurangi XR itu sama dengan H. Nah ini H itu ini yang disebut dengan selang itu kan ini, seperti gambar kurva yang tadi sudah saya gambarkan, ini selang, ini adalah H, ini H, ini H. Nah kemudian apa sedikit, nah kita hapus dulu saja ya, ini H berarti ya, ini H. Nah kemudian
Maka persamaan 2 dapat ditulis ulang menjadi seperti ini. Y XR plus 1 mendekati YXR tambah H kali fungsi XR dan YR. Ya. Nah, karena di sini kan ini jadi H. Ya. Ini jadi H. H dibagi 1 faktorial kan tetap ya. H dibagi 1 kan tetap H. Kemudian Y aksen XR-nya ini adalah ini. Nah, makanya ditulis ulang seperti ini. Y XR tambah H kali fungsi XR dan YR ditambah H kuadrat. Nah, ini kalau ini kan hanya H kuadrat berarti. Nah, H kuadrat kan ini kan kuadrat dibagi 2 faktorial dikali Y double aksen T. Jadi seperti ini dipotong sampai orde hanya orde 0, 1, dan 2. 3 nggak diikutkan. Nah, jelas kalau dipotong berarti error, ya, ada errornya. Ya. Karena itu adalah masuk galat karena pemotongan atau truncate error. Nah, semoga bisa dipahami sampai sini ya. Nah, 2 suku pertama persamaan 3. Nah, 2 suku pertama persamaan 3 itu berarti yang ini, yang YXR tambah HF atau H dikalikan fungsi XR YR. Ya. Jadi ini akhirnya dipotong di sini. Dipotong di sini. Nah, jadi hanya sampai orde 1 saja. Karena tadi kan kita membicarakan persamaan diferensial biasa orde 1, berarti nggak sampai orde 2, karena ini sudah masuk orde 2, jadi hanya sampai sini saja. Nah, jadi sampai sini saja. Nah, inilah yang nanti digunakan sebagai metode Euler ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, persamaannya jadi seperti ini kan, seperti yang tadi, jadi nggak sampai orde 2. Nah, inilah metode Euler-nya yang akan kita pakai. Jadi itu tadi mencari apa formulasi ya. Jadi formulasi ini didapat dari mana? Itu kita bisa mencari menggunakan pendekatan Dirac-Taylor dan geometri. Ya, ini kita membicarakan Dirac-Taylor lebih dahulu. Dan untuk menyederhanakan penulisan, persamaan metode Euler dapat juga ditulis lebih singkat menjadi seperti ini. Nah, ini supaya sederhana saja. Ya, intinya sih sama ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi akhirnya metode Euler baku, ya, inilah metode Euler. Ya. Persamaan itu memang tidak tiba-tiba ada ya, tapi melalui beberapa perhitungan tertentu untuk mencapai persamaan itu. Oke ya, ini nanti kita bisa membahas di video selanjutnya. Insya Allah besok saya lanjutkan. Ya. Yang jelas untuk memahami metode Euler ini dengan pendekatan Dirac-Taylor kita harus paham memahami Dirac-Taylor terlebih dahulu. Ya, karena kalau Dirac-Taylor belum paham, mungkin untuk memahaminya agak sulit. Itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.